Jakarta, sebuah kota maju yang menjadi jantung dari Indonesia. Menjadi sebuah kota besar, membuat Jakarta dan sekitarnya terbiasa untuk membicarakan kesetaraan gender. Mulai dari hak perempuan, feminisme, dan anti-patriarki. Meskipun begitu, kota ini belum juga luput dari kasus kekerasan gender. Di tengah maraknya kasus kekerasan gender di daerah perkotaan, hadir sebuah komunitas yang bertujuan untuk menciptakan ruang aman bagi banyak perempuan di luar sana. Mereka menjadi harapan bahwa kesetaraan gender layak untuk diperjuangkan sampai setiap orang dapat merasakannya. Sebuah ruang dan wadah bagi perempuan agar bisa menyuarakan aspirasi, menunjukkan ambisi, dan dapat bereksplorasi. Feminim Festival berusaha sebaik mungkin membangun tempat yang nyaman dan aman untuk para perempuan yang masih merasa takut menunjukkan ekspresi dan emosinya. Tempat yang jauh dari kata ancaman ini memberi sebuah pandangan yang baru, terutama di mata perempuan. Setiap tahunnya karena LBH Apik, kantor-kantor LBH Apik itu mendampingi kasus langsung secara litigasi maupun non-litigasi, kita menerima pengaduan setiap tahunnya tuh di atas angka ribuan, khususnya di Jakarta gitu ya. LBH Apik Jakarta misalnya, angka-angka itu tidak turun dan bahkan sempat naik pada kondisi-kondisi misalnya COVID gitu. Dan selama ini kita melihat juga bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak itu kayak KDRT, lalu juga sekarang muncul ada pola-pola baru seperti KBGU itu cukup meningkat gitu. Jadi itu yang selama ini kita terus melakukan pendataan supaya perempuan korban itu bisa mendapatkan pendampingan secara hukum. Ada problem mendasar yaitu ketimpangan gender, ketimpangan relasi gender antara perempuan dan laki-laki yang selama ini itu sudah existing gitu. Perempuan ditempatkan tadi di tempat-tempat domestik, di pekerjaannya sebagai pekerjaan domestik dan lain sebagainya. Ketika ada proses transisi energi yang tidak inklusif dan gak adil, itu semakin menguatkan atau memperburuk ya dampak dari ketimpangan atau proses relasi gender yang gak setara tadi gitu. Dari kasus-kasus yang sudah kami dampingi itu memang banyak sekali kasus-kasus yang sebenarnya semuanya sih itu menunjukkan ketimpangan gender di satu dan lain hal. Jadi misalnya yang pertama itu yang paling kelihatan ya itu misalnya kekerasan fisik, kekerasan seksual. Tapi sebenarnya kalau misalnya dilihat bahkan kasus-kasus kayak yang kekerasan ekonomi gitu ya. Jadi misalnya gaji dipotong berlebihan itu sebenarnya juga bentuk kekerasan terhadap perempuan gitu karena mereka memanfaatkan situasi di mana pekerja migran perempuan itu susah untuk pergi kabur, pergi kemana-mana. Jadi mereka dianggap lebih mudah untuk dikontrol, untuk dipotong gajinya gitu setiap bulan. Mungkin salah satunya aja dari pembagian kerjanya itu udah menunjukkan adanya kesenjangan gender. Misalkan pekerja migran domestik itu kebanyakan atau hampir semuanya adalah perempuan. Contohnya di JWB, seluruh klien kami kan adalah pekerja migran domestik dan semuanya perempuan gitu yang kami dampingi. Jadi pembagian tugasnya itu udah menunjukkan bahwa peran perempuan di lingkup domestik itu melekat bahkan di ketika mereka mencari pekerjaan di luar negeri misalkan kayak mungkin sering dengar isu kekerasan terhadap pekerja migran Indonesia atau mungkin yang dikenal TKW gitu. Sampai sekarang seberapa besar sih perlindungan yang bisa di-provide oleh pemerintah ke mereka? Itu kan salah satu bentuk ketidakseriusan pemerintah dalam melindungi pekerja migran domestik yang kebanyakan adalah perempuan, dan mungkin salah satu faktornya juga adalah karena memandang pekerjaan domestik sebagai pekerjaan yang mungkin dianggap unskilled atau tidak membutuhkan proteksi sedemikian rupa. Bahkan secara nasional pun pekerjaan rumah tangga itu dianggap sebagai sesuatu yang rendah gitu, sesuatu yang tidak membutuhkan keterampilan. Padahal sehari-hari pun kita pun juga tahu kok memasak itu susah, mencuci, menyetrika itu juga butuh energi dan keterampilan tertentu gitu agar rapi gitu. Jadi sebenarnya pengakuan bahwa pekerjaan domestik itu adalah pekerjaan yang nyata gitu, menurut kami itu adalah suatu syarat lah untuk menunjukkan bahwa kondisi sudah lebih ideal. Jadi itu kenapa kita dari Justice Without Borders pengen angkat isu ini di Feminist Festival, karena mungkin
kedekatan kita dengan irisan isu gender itu adalah suatu hal yang bisa memperkuat perlindungan bagi pekerja migran domestik, karena dengan itu ada jadinya menunjukkan bahwa kita bisa berserikat dengan interdisipliner lain gitu. Jadinya itu bisa membuat lebih banyak orang yang peduli, lebih banyak orang yang aware, lebih banyak orang yang berdiskusi mengenai isu ini, terutama sebagai bagian dari advokasi feminisme di Indonesia. Ya, kalau dari pendapat aku secara pribadi sebenarnya isu kesetaraan gender udah nggak menjadi hal yang tabu lagi gitu, dan semua anak muda gitu ya sudah tahu lah ya, apalagi dengan dunia digital yang semakin masif gitu. Jadi aku berharap sebenarnya dengan adanya banyaknya platform gitu, teman-teman yang kemudian tahu apa itu kesetaraan gender dan apa itu keadilan gender itu semakin memahami gitu. Kadang karena kita sering mensalahartikan bahwa apa sih sebenarnya perbedaan antara kesetaraan dan keadilan gender gitu. Jadi kalau kita berbicara soal kesetaraan gender, kita tuh berbicara soal tujuan. Jadi tujuan kita adalah melakukan ataupun kita pengennya ada kesetaraan gender itu, dengan caranya adalah dengan memberikan keadilan gender kepada individu-individu yang lainnya. Selain dapat ilmu, Feminim Festival mengajak kita untuk membangun sebuah relasi baru dan saling terkoneksi bersama. Bukan hanya ruang yang aman, tetapi pengalaman yang menyenangkan. Bukan hanya Feminim Festival yang berusaha membangun ruang aman bagi perempuan. Terdapat sebuah komunitas yang mendorong perempuan untuk dapat bertumbuh bersama dan saling mendukung. Komunitas tersebut dikenal sebagai Kapal Perempuan yang memiliki tujuan utama memperjuangkan keadilan gender dan memberdayakan perempuan untuk memimpin dan melindungi diri sendiri. Sekolah perempuan yang ada di Jakarta itu berdiri tahun 2003. Waktu itu pertama kali yaitu di Rawajati, Jakarta Selatan. Yang kedua tahun 2014, ketika itu saya baru masuk kapal perempuan ya, staf kapal perempuan. Saya kebetulan mengorganisir anggota sekolah perempuan yang ada di 3 wilayah tersebut, supaya perempuan itu bisa memperjuangkan hak-haknya melalui memperjuangkan hak-haknya mulai tingkat domestik, komunitas sampai publik. Ya, awal mulanya kan sekolah perempuan itu ibu rumah tangga biasa ya Mas, yang sehari-harinya mereka itu berjualan, ada yang jualan sembako, ada jualan gorengan, nasi uduk, lontong sayur, dan juga ada yang PRT, kemudian juga ada yang mengasuh anak seperti itu. Jadi pekerjaannya variasi seperti itu. Ya di situ kan ada tentang sosial, terus kemudian tentang mengangkat KDRT, kemudian membantu pendidikan baca tulis untuk lansia seperti itu. Jadi kalau untuk diterapkan terutama kepada keluarga dulu gitu, kepada keluarga, kepada anak, kemudian kepada istilahnya tetangga kanan kiri gitu yang tidak mengikuti sekolah perempuan, itu bisa kita jelaskan apa tujuan sekolah perempuan itu seperti itu.
tidak hanya fokus pada perempuan, tetapi komunitas ini berusaha memberdayakan perempuan pada kelompok marginal. Akibat stigma yang sudah dipupuk sejak lama, Kapal Perempuan berusaha membangun pandangan yang baru terkait kesetaraan gender melalui sekolah perempuan. Namanya saya mempunyai pengalaman kasus sendiri di dalam keluarga ya. Saya ibu rumah tangga yang ada kasus KDRT, terus sebagai ibu rumah tangga itu, jadi saya ini kayak tulang punggung keluarga ya, walaupun saya itu punya suami gitu. Terus suami suka main tangan, sampai pernah kalau cerita nangis saya. Pernah saya sampai mau bunuh diri. Terus saya diundang waktu itu sama Mbak Endri dari sekolah perempuan, dari kapal. Diajak gabung, kumpul gitu kan. Nah disitulah ada pendidikan gender kan, bahwa perempuan sama laki-laki itu haknya sama. Terus perempuan itu bisa jadi pemimpin, perempuan itu bisa, pokoknya dijelasin semuanya kan di sekolah perempuan. Saya berpikir, oh iya ya, saya ini sekolah goblok banget dalam hati saya. Nah di sekolah perempuan itu kan banyak pelajaran, banyak inian, terus masalah hak-hak perempuan, hak anak, hak seorang laki-laki, itu dijelasin semua. Nah disitulah saya bisa mempraktekkan, mengolah apa yang saya terima pendidikan dari sekolah perempuan itu. Untuk masalah sekolah perempuan itu memang kita harus bisa bernegosiasi, terutama dengan suami, dengan anak, karena budaya patriarki itu memang sangat kental waktu itu. Tapi di dalam keluarga saya pribadi sendiri, patriarki itu tidak ada. Dan di sekolah perempuan saya sangat bersyukur. Karena apa? Di sekolah perempuan saya bisa bernegosiasi dengan suami untuk masalah untuk diri saya sendiri, yaitu masalah KB. Perempuan itu harus KB kan untuk menjaga agar kelahirannya itu agar dibatasi gitu kan. Kalau zaman dulu kan banyak anak banyak rezeki ya kan. Tapi kan semakin ekonomi ini kan kita akhirnya harus bisa menjaga batas anak itu ada berapa gitu. Alhamdulillah suami saya itu bisa saya ajak bernegosiasi dengan saya menyuruh dia untuk bergantian untuk KB gitu. Udah saya bilang alhamdulillah itu saya, karena dari sekolah perempuan saya diajarkan untuk bisa bernegosiasi, karena saya bilang sama pengurus kapal perempuan waktu ada pelatihan, ya udah di situ saya akhirnya bisa bernegosiasi dengan suami untuk masalah pindah gantian KB-nya di situ. Itu saya di sekolah perempuan diajaran, karena untuk harus bisa bernegosiasi di situ saya bisa berhasilnya, saya di situ. Tapi memang sekolah perempuan itu is the best. Betul. Banyak pendidikan ya, gender, kepemimpinan, tentang politik, berbagai macam ilmu-ilmu yang tidak saya dapatkan dari sekolahan, tapi saya dapatkan dari sekolah perempuan ini. Pengalaman saya dari sekolah perempuan, saya bisa mengikuti musrembang dari tingkat RW sampai ke provinsi. Akhirnya karena bergabung dengan sekolah perempuan, kita diajarin, akhirnya kita bisa mengikuti musrembang. Kita usul-usulkan yang tidak diusulkan oleh yang lain ya. Tapi kita kalau dari sekolah perempuan kita mengusulkan yang kayak untuk kesehatan seperti itu, bantuan sosial, kebijakan-kebijakan kayak gitu kita usulkan. Apa yang kita lihat di lingkungan kita, yang dialami oleh masyarakat itu kita tuangkan di sono. Iya, yang tadinya kita yang namanya maaf ya, namanya kita orang biasa-biasa aja yang tadinya juga nggak pernah berani yang ngomong di depan orang pejabat-pejabat, orang banyak. Nah, alhamdulillah di situ itu kita semuanya bisa menyuarakan pendapat dari warga kecil kayak kita gitu. Alhamdulillah sekarang pelayanan kalau kayak gitu bisa di bawah kayak gitu, kayak jemput bola lah istilahnya kadang gitu. Kan itu ya alhamdulillah itu salah satu
usulan-usulan dari sekolah perempuan. Awalnya itu saya nggak tahu kalau itu sekolah perempuan awalnya gitu. Terus saya tertarik dengan apa yang diajarkan di sekolah perempuan itu. Selain itu di sini saya juga banyak ya saya membantu masyarakat di lingkungan. Jadi awalnya tuh di akhir tahun 2013 ya tepatnya di November itu ada tim kapal namanya Bu Indri dan Mbak Opi itu datang ke Bidara Cina. Nah, di situ Bu Indri tanya jawab dengan saya. Nah, akhirnya saya utarakan juga ke Bu Indri dan Mbak Opi. Nah, sampai suatu hari kapal itu ngajak ibu-ibu untuk diskusi terkait program perlindungan sosial yang ada di Indonesia gitu kan. Ada beberapa macam. Nah, saya kelompok Raskin waktu itu. Nah, di situ saya ceritakan permasalahan saya dan saya akhirnya dikasih Juknis sama Mbak Budis tuh buku. Ini Bu Ning pelajarin bukunya, catat Juknisnya Raskin. Akhirnya sampai di rumah saya pelajarin dan ternyata memang salah yang selama ini disalurkan sama RW. Tapi waktu itu saya nggak punya keberanian untuk memberikan keputusan karena mereka pikir saya siapa gitu kan. Saya cuma perempuan, yang perempuan itu tidak bisa memberikan keputusan yang akan diterima serta-merta sama aparat pemerintah kan. Itu jadi batin gitu kan, saya nggak bisa gitu, tapi saya nggak bisa menolak, ini sudah tugas gitu, tapi ini salah. Sampai akhirnya ketemu itu sekolah kapal perempuan dan akhirnya saya dikasih Juknis, saya pelajari dan saya sampaikan ke Pak RW. Sebenarnya itu tidak boleh dan saya tahu saya pelaku lah ya, waktu itu saya pelaku kan. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan, karena saya perempuan yang ya dianggap dia lemah gitu kan, nggak bisa memberikan keputusan. Nah setelah itu saya makin makin rajin untuk ikut sekolah perempuan gitu kan. Maksudnya saya karena sekolah perempuan saya bisa berhasil gitu ya untuk mengembalikan haknya ibu-ibu ini gitu kan, para penerima manfaat. Nah akhirnya itu rutin, ada sekolah setiap seminggu tuh pasti rutin tuh, seminggu sekali minimal kita itu sekolah dan itu akan datang ke wilayah. Tapi sekolah itu kita kalau sekolah sama ibu-ibu itu bikin kesepakatan, enggak ini jadwal gitu enggak, ibu bisanya hari apa misalkan, jam berapa gitu kan. Nah di situ akhirnya berkumpul di rumah, ya rumahnya ya begini-begini nih Mbak, ngumpul-kumpul dikit-dikit tadinya kan belajar terkait gender. Nah pertama kali diajarin gender itu kita dibikin tuh peta begini, laki-laki dan perempuan. Laki-laki marah misalkan, perempuan marah nggak, laki-laki marah nggak gitu kan, akhirnya sampai diurutkan. Ternyata itu kan yang bedakan hanya reproduksinya kan gitu, semua itu sebenarnya laki-laki dan perempuan tuh sama gitu kan, marah-marah, kerja-kerja gitu sama kan gitu. Nah sampai akhirnya belajar gender. Nah itu aku dilabelin tuh sama RW ku, ini nih ketuanya sekolah yang lawan suami gitu kan. Itu kita dikasih label sekolah aliran sesat. Terus kayak di Rawajati itu di labelinya sekolah kristenisasi. Sama sih kita, karena kita dulu kalau perkumpulan itu pasti nyanyi ya Bu. Nah itu mereka kira itu kristenisasi gitu kan. Terus akhirnya dengan lambat laun sekolah perempuan itu yang dipandang sebelah mata gitu, yang aku maksudnya pendidikan gender aku terapkan ke rumah gitu kan, paling nggak kan diri kita terus keluarga kan sebelum ke wilayah lingkungan gitu kan. Jadi kan sekolah perempuan itu ada pendidikan adil gender, ada advokasi, ada musrembang, ada keterampilan gitu, ada mitigasi tangga bencana gitu kan. Jadi itu kita semua dikasih tahu gitu, kayak kemarin diceritakan sama Bu Mus kan terkait bencana gitu. 2018 kita pernah kebakaran gitu di Bidara Cina dan itu data kita itu benar-benar yang dinilai sama posko-posko tetangga itu paling bagus punya sekolah perempuan ya Bu Mul. Sampai sekolah perempuan itu ketika memberikan bantuan itu sesuai dengan kebutuhan yang penerima gitu. Jadi nggak mubazir Mbak. Karena apa? Karena sebelum melakukan itu kita melakukan pendataan. Jadi gitu. Terus ada juga kalung pendidikan yang diajarin bahwa kita ini sekolah itu dari mengenyam pendidikan itu dari lahir sampai mati gitu, sampai ke liang lahat gitu kan ya. Dan di situ kan ada sekolah itu di kalung pendidikan itu kita nggak punya contohnya ya. Ada warna-warna Mbak,
ada TK 1 tahun, ada SD 6 tahun, ada SMP 3 tahun, ada SMA 4 tahun, ada kuliah 4 tahun, SMA 3 tahun, kuliah 4 tahun. Nah, selebihnya itu apa? Pendidikan non formal kan? Ya seperti ini, kita pendidikan sepanjang hayat gitu, yang sekarang kita kerjakan ini, kita lakukan ini gitu. Teruslah berlayar ke seluruh Indonesia agar bisa memberikan pendidikan kritis kepada perempuan-perempuan di Indonesia gitu. Yang tadinya perempuan hanya mengenal dapur sumur kasur, sekarang bisa minimal mengadvokasi dirinya sendiri, bisa menyuarakan haknya sendiri sebagai perempuan, keluarganya, bisa membuat perubahan di lingkungannya. Itu sih Mbak, kayak perempuan itu kan yang teman-teman bilang tadi, lebih mandiri, ya kan, mandiri, terus cari duit sendiri, bisa berdiri di kakinya sendiri gitu. Jadi gitu sih, yang penting kita bisa membuat perubahan di wilayah kita. Sebenarnya gini, kalau buat kayak kita punya pos pengaduan ya, tadinya kan waktu nggak ada sekolah perempuan nggak ada pos pengaduan. Nah, dampaknya yang buat masyarakat, anak-anak itu mereka lebih mudah untuk melakukan pengaduan terkait misalkan kekerasan seksual, KDRT. Kalau remaja kayak pelecehan gitu, itu mereka akan lapor. Nah, jadi kayak seperti ada bencana seperti banjir, sekolah perempuan yang lebih tanggap gitu kan, bikin posko yang akan diberikan kepada siapa ya, warga-warga sekitar kayak gitu. Dan itu kan dampaknya sudah ke warga-warga ya, selain sekolah perempuan ya, ketika dia melakukan pengaduan terkait program perlindungan sosial, kita bantu gitu kan sampai mendapatkan haknya kembali. Harapan, suatu keinginan yang masih menjadi angan, hanya menjadi suatu alasan dan tujuan seseorang untuk bertahan. Begitu pula bagi para wanita yang berjuang di kapal perempuan. Mereka memiliki suara untuk didengar, mereka memiliki harapan untuk dicapai. Harapan saya sekolah perempuan terus tumbuh menjadi lebih luas, sehingga perempuan-perempuan yang di pelosok-pelosok itu bisa bergabung, bisa ada di sekolah-sekolah di pelosok-pelosok itu, sehingga perempuan itu yang tadi itu bisa memperjuangkan hak-hak perempuan di tingkat domestik terlebih dahulu, baru ke komunitas. Harapan kami sebagai ketua sekolah perempuan terus tetap semangat gitu, supaya perempuan-perempuan itu lebih cerdas lagi gitu, tidak ketinggalan seperti dulu-dulu lagi, seperti itu. Ya, harapan saya sebagai perempuan ya harus berani menyuarakan haknya, pendapatnya, jangan terlalu nurut sama suami juga, istilahnya kita juga harus itu, ya kita emang harus nurut sama suami juga harus, emang kita harus patuh sama suami, tapi yang sekiranya bisa dinego, sekiranya kita harus itu ya harus berani, istilahnya kok ini menyimpang nih dengan hak-haknya perempuan, ya kita harus berani menyuarakan, jangan terlalu nurut kayak gitu. Teruslah berlayar ke seluruh Indonesia agar bisa memberikan pendidikan kritis kepada perempuan-perempuan di Indonesia gitu. Yang tadinya perempuan hanya mengenal dapur sumur kasur, sekarang bisa minimal mengadvokasi dirinya sendiri, bisa menyuarakan haknya sendiri sebagai perempuan, keluarganya, bisa membuat perubahan di lingkungannya. Kayak perempuan itu kan yang teman-teman bilang tadi, lebih mandiri, bisa berdiri di kakinya sendiri gitu.
Jadi gitu sih, yang penting kita bisa membuat perubahan di wilayah kita. Ayo tumbuhkan rasa peduli kita, mulai dari membangun ruang yang aman bagi sekitar kita. Karena sekecil apapun langkah yang dimulai akan menumbuhkan dampak besar untuk masa depan. Kita harus ingat bahwa perempuan juga manusia. Perempuan juga memiliki hak untuk memperjuangkan keadilan, memperjuangkan keamanan, dan juga kebebasan.